Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan materi pembelajaran prakarya. Bagaimana kondisi anak-anak di rumah? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman yang difokuskan pada teknik pengolahannya dan contoh daripada teknik-teknik pengolahannya. Baik, anak-anakku semuanya, kita mulai saja materinya. Ya, proses pemasakan akan membantu pelepasan antioksidan dengan cara menghancurkan dinding sel, sehingga zat-zat penting dalam sayuran itu lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, ada beberapa teknik dalam pengolahan jenis pangan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan serealia. Yang pertama, kita bahas tentang teknik pengolahan pangan jenis panas basah atau dikenal dengan istilah moist heat. Ya. Teknik pengolahan makanan panas basah ini adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Berikut ini yang termasuk jenis teknik pengolahan pangan panas basah diantaranya adalah yang pertama, teknik merebus atau dikenal dengan istilah boiling. Teknik merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih, di mana cairan ini yang dapat digunakan adalah berupa air, kaldu, dan susu. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching ini digunakan dengan cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih, yaitu sekitar 92 sampai 96 derajat Celcius. Kemudian teknik panas yang ketiga yaitu adalah teknik merebus dengan sedikit cairan atau dikenal dengan istilah braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus. Teknik yang keempat yaitu teknik menyetup atau menggulai, dalam bahasa istilahnya adalah stewing. Stewing merupakan mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api yang cukup sedang. Jadi apinya jangan terlalu besar ya, dan juga tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang saja. Teknik yang kelima yaitu teknik mengukus atau dikenal dengan istilah steaming. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik yang keenam dalam teknik panas basah ini adalah teknik mendidih atau dikenal dengan istilah simmering. Teknik simmering adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Dan teknik daripada panas basah yang terakhir adalah teknik mengetim. Apa itu teknik mengetim? Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu pancinya harus lebih kecil. Ini merupakan beberapa jenis teknik pengolahan daripada panas dan basah. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang teknik pengolahan pangan panas kering atau dikenal dengan istilah dry heat cooling. Teknik pengolahan ini adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Jadi nggak perlu bahan tambahan cairan lagi. Beberapa contoh daripada teknik panas kering ini adalah yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak.
atau dikenal dengan istilah deep frying. Pengertian daripada deep frying sendiri adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau dengan istilah crispy, kriuk. Teknik yang kedua daripada pangan panas kering ini adalah teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau dikenal dengan istilah shallow frying. Shallow frying ya. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Nah, ini istilahnya bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik, cukup sekali ya membaliknya. Kemudian teknik yang ketiga dalam teknik panas kering ini adalah teknik menumis atau sauteing. Teknik menumis adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis, dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Jadi kuahnya ataupun air cairannya hanya sedikit yang ditambahkan. Kemudian teknik yang selanjutnya dalam panas kering ini adalah teknik memanggang atau baking. Teknik baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Di mana jenis baking ini banyak metode yang bisa kita gunakan. Beberapa metode yang bisa digunakan dalam teknik memanggang ini diantaranya adalah memanggang kering. Memanggang kering itu seperti apa? Ya, memanggang kering itu ketika memanggang dengan oven, ini bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry atau roti. Kemudian yang kedua, ya, metode yang digunakan dalam teknik memanggang ini adalah memanggang dalam oven menambah kelembaban. Ya, pada saat memanggang, ya, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air di mana ya, ini akan menyebabkan kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan akan menambah kualitas makanan. Biasanya penerapan ini dilakukan di berbagai makanan. Contohnya misalnya kentang, ya, kemudian juga roti, kue spon, cake, biskuit, ikan, dan sayuran. Kemudian teknik yang ketiga dalam teknik memanggang ini metodenya adalah memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Di mana wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua diberi air. Wadah pertama ini akan dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan ini akan lebih lambat. Ini contohnya adalah puding karamel ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir dalam teknik panas kering ini adalah teknik membakar grilling. Teknik bakar grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pandadar, biasa dikenal dengan istilah teflon, yang diletakkan di atas perapian langsung. Dan biasanya suhu yang dibutuhkan itu sekitar 2 sampai 92 derajat Celcius. Kemudian juga grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang dan alat bantu lainnya, misalnya dibakar dengan menggunakan arang. Nah, ini bisa juga menggunakan seperti itu. Nah, itulah materi yang bisa saya berikan untuk teknik pengolahannya. Sebagai lembar kerja yang keempat bagian kedua ini, silakan anak-anakku semuanya. Tugasnya adalah mengobservasi daftar pustaka, ya, mengamati segala lingkungannya, lingkungan sekitar, kemudian wawancara dan amatilah pengolahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang ada di sekitar lingkungan anak-anak semuanya. Nah, kemudian nanti tanyakan beberapa hal berikut. Ya, ditanyakan, ya, observasi, interview, wawancara terhadap beberapa ya, pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nanti di ini wawancara ya.
Nanti kemudian dibuat tabelnya. Nah, seperti ini tabelnya. Nanti dibuat, silahkan kerjakan secara kelompok. Oke, itu saja materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.